Oleh karena itu, Reka hanya menunjukkan sepersepuluh dari keahliannya dalam mengemudi. Meskipun hanya sepersepuluh dari keahliannya yang ditampilkan, tapi jarak antara dia dan Dakota tidak terlalu besar. Melihat Reka tidak dapat mengejarnya, batu besar yang tergantung di hati Dakota akhirnya terlepaskan. Dengan skill buruk seperti ini, dia bahkan tidak layak mengangkat sepatu pahlawanku. Dakota memperlambat kecepatannya, dan mengangkat jari tengahnya pada Dakota, pria rendahan, keahlianku terlalu buruk, pria miskin yang tidak bisa mendapatkan istri. Reka, apa yang kamu tahu? Jalan raya ini memiliki batas kecepatan 160, aku khawatir dihentikan polisi lalu lintas. Dakota, hehe, polisi lalu lintas juga menggertak pihak yang lemah, mereka hanya menghentikan mobil jelek seperti kamu. Mobilku adalah Maserati, polisi lalu lintas tidak berani menghentikannya. Reka, benarkah? Mengapa aku tidak percaya dengan ini? Dakota, hehe, karena kamu iri. Aku malas melayanimu. Dakota menginjak pedal gas lagi dan bergegas pergi. Reka tidak mengatakan apapun, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lone. Aturkan beberapa polisi lalu lintas di pintu keluar utara kota Geffen dari sekitar kota, dan menghentikan sebuah Maserati. Sedangkan alasannya, dia ngebut dan mobilnya dimodifikasi secara ilegal. Lone Wolf, oke. Setelah menutup telepon, dia terus mengemudi dengan santai. Setengah jam kemudian, Reka tiba di pintu keluar jalan tol. Baru saja keluar dari pintu tol, dia melihat sekelompok polisi lalu lintas mengepung mobil Maserati milik Dakota. Sedangkan Dakota, dia hampir menangis, memohon pada polisi lalu lintas dengan sedih, "Paman polisi, aku salah. Tolong maafkan aku kali ini, aku tidak akan berani melakukannya lagi." Kapten polisi lalu lintas berkata dengan tegas, "Tolong keluarkan SIM dan STNK." Dakota memohon lagi, bahkan memegang lengan kapten dan menggoyangkannya, "Paman polisi, tolonglah lepaskan aku pergi. Kalau kamu mengurangi beberapa poin lagi, SIM-ku akan dicabut. Sebelumnya aku menghabiskan lebih dari setengah tahun untuk mendapatkan kartu SIM ini. Orang yang baik, hidup aman." Bola mata Reka hampir saja jatuh ke bawah. Wanita ini bahkan bisa bersikap lembut dan begitu genit, lumayan menarik. Benar-benar langka. Kapten tidak mengasihaninya sama sekali, "Kamu tahu sulit mendapatkan SIM, tapi sengaja melanggar peraturan, siapa yang bisa kamu salahkan? Tolong jangan menunda waktu kami, keluarkan SIM dan STNK." Dakota terlihat putus asa. Pada saat ini, dia memandang Reka. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Reka, berkata, "Paman polisi, aku ingin menebus kesalahanku, dan ingin melaporkannya. Dia adalah orang yang mendorongku untuk mempercepat, dan dialah yang harus bertanggung jawab. Lihatlah, aku telah memberikan kontribusi yang begitu besar, bisakah melepaskanku pergi kali ini?" Reka, apakah ini disebut dengan diserang tanpa melakukan hal apapun? Nah, ini adalah diserang tanpa melakukan hal apapun. Reka tersenyum dingin, "Dakota, kamu adalah pencuri, tapi kamu malah meminta seseorang untuk menangkap pencuri. Jelas kamu yang ingin berlomba denganku, karena tidak mempercepat kecepatan, sehingga aku kalah padamu. Jangan salahkan orang baik tanpa alasan, aku adalah warga negara yang baik dan disiplin hukum." Dakota, cie, kamu dapat berbohong pada orang lain, tapi bisakah kamu tetap berbohong pada paman polisi lalu lintas yang tidak egois dan berani? "Paman polisi, lihatlah aku terlihat imut, polos dan baik hati, bagaimana mungkin mirip seorang penipu? Lihat pada bocah ini, dia terlihat jahat dan cabul, dan benar-benar terlihat seperti seorang pembohong. Cepatlah mengikatnya." Reka, Dakota, kamu sembarang menuduh. Oke, kalau begitu jangan salahkan aku membalasmu. Kalian semua menyingkir, aku akan membunuh orang ini. Dakota, lihatlah. Selain sebagai pembohong, bocah ini juga penuh kekerasan, bahkan ingin membunuh orang. Reka, Hicks, Dakota. Awalnya aku masih berpikir ingin membantumu, tapi sekarang kelihatannya kamu tidak membutuhkan bantuanku.
Dakota berkata dengan tidak senang, kamu dapat membantuku. Hicks, kamu seorang pria rendahan, kemampuan kecilmu itu juga diberikan adik Tokia. Sedangkan dirimu sendiri, kemampuan apa yang kamu miliki? Bagaimana mungkin kamu mengenal orang-orang dari Departemen Polisi Lalu Lintas? Haha, lebih baik percaya pada babi daripada kamu. Reka mengangkat bahunya, lihatlah. Dia menghentikan mobil di tepi jalan, turun dan memberi hormat militer pada beberapa polisi lalu lintas. Kawan, telah menyusahkan kalian. Beberapa polisi lalu lintas segera menanggapinya dengan membungkukkan tubuhnya. Melayani rakyat adalah hal yang harus kami lakukan. Tuan Valkyrie, kebetulan sekali, apakah kamu berangkat kerja? Reka mengangguk, ya, berangkat kerja. Kebetulan melihat kalian bekerja keras, jadi aku mengantarkan minuman. Selesai berkata, Reka mengeluarkan sekarton air mineral dari bagasi, dan membagikan pada mereka. Pusat transportasi adalah pembuluh darah jantung yang menjamin vitalitas suatu negara. Pasti ada beberapa tumor ganas di pembuluh darah jantung, seperti mengemudi dalam keadaan mabuk, mengemudi tanpa SIM, memodifikasi kendaraan secara ilegal, terutama ngebut, dan kejahatan yang tak termaafkan. Kalian adalah penjaga pembuluh darah jantung, tumor ganas harus dihilangkan olehmu. Hormat untuk kalian, orang terindah, penjaga rakyat. Polisi lalu lintas terharu, dan memberi hormat dengan penuh kehormatan, Tuan Valkyrie, kamu dapat memahami kami sangat tersentuh. Jangan khawatir, kami tidak akan mengecewakan kepercayaan Tuan Valkyrie. Reka mengangguk, oke, aku tidak akan mengganggu kalian menjalankan tugas, aku akan pergi dulu. Kapten, baiklah Tuan Valkyrie, oh ya kami sedang mengevaluasi 3 pengemudi terbaik baru-baru ini, aku akan memberimu prioritas, dan akan ada beberapa hadiah kecil. Reka, terima kasih. Dakota yang berdiri di samping tercengang. Bocah ini benar-benar mengenal orang-orang dari Departemen Polisi Lalu Lintas, dan percakapan mereka sangat lancar, tidak demam panggung sama sekali. Dan orang-orang itu sangat menghormatinya, mereka bersikap sangat rendah hati. Ini adalah pria rendahan, pria tak berguna. Kenapa dia memiliki hubungan yang baik dengan pejabat? Tentu saja, ini bukan intinya. Intinya, Reka bisa menyelamatkan dirinya. Melihat Reka hendak pergi, Dakota buru-buru berteriak, Reka, berhenti. Kamu kenal mereka, kebetulan bisa membantuku memohon padanya. Reka, tapi kamu baru saja mengatakan lebih baik percaya pada babi daripadaku. Dakota, Hicks, aku hanya beromong kosong. Aku adalah kakaknya Tokia, kamu juga harus memanggilku kakak, kita adalah sekeluarga. Jadi tidak perlu terlalu perhitungkan. Reka, maaf, aku tidak pantas mendapatkannya. Dakota, kamu pantas mendapatkannya. Reka, tapi, kamu tidak pantas mendapatkannya. Dakota, pria rendahan, berani melawanku, aku akan mengebirimu, dan buang ke kandang babi. Melihat Reka menyalakan mobil, Dakota berkeringatan, Reka, apa yang harus aku lakukan agar kamu bersedia membantuku? Reka berpikir dan berkata, sangat mudah, kamu cukup mengatakan kakak yang baik, aku salah, aku tidak akan menyinggungmu lagi. Dakota berkata dengan tegas, bermimpilah, aku tidak akan memanggilmu kakak, kecuali aku mati. Reka, kalau begitu kamu tunggu saja untuk mendapatkan SIM-mu lagi, ini membutuhkan setengah tahun, dan belum tentu berhasil. Dia menyalakan mobil. Dakota mengangkat kepala menatap langit dengan ekspresi putus asa. Dia ingin mati ketika berpikir harus menguji SIM-nya sepanjang hari di bawah sinar matahari. Lupakan saja, sebaiknya menundukkan kepala dan mengakuinya. Orang bijak harus bisa menahan diri, 18 tahun kemudian, tidak, 10 menit kemudian, akan menjadi pahlawan lagi. Dakota segera berteriak, Reka, tunggu sebentar. Reka segera menginjak rem dan menatap Dakota sambil tersenyum. Dakota dipermalukan secara ekstrim, kakak yang baik, aku salah, aku tidak akan menyinggungmu lagi. Reka, kamu memanggilku apa? Dakota menggertakkan giginya, kakak yang baik. Balas dendam terbalaskan,
Reka akhirnya merasa jauh lebih nyaman. Dia berkata, Dakota, kali ini aku hanya memberimu sedikit pelajaran. Kalau kamu berani lagi mengejekku di depan Tokia, itu tidak akan sesederhana memanggil kakak. Emangnya kenapa kalau aku rendahan? Apakah kamu dirugikan? Bahkan proyek pariwisata Desa Madrun juga dibuat oleh kita berdua. Manusia harus tahu bagaimana membalas budi, meskipun tidak tahu bagaimana membalas budi, juga jangan membalas dendam. Ini adalah sifat paling dasar dari seorang manusia. Jangan-jangan, keluarga Mas Hita di kota Midgar bahkan tidak memiliki etika seperti ini. Dakota merasa dirugikan dan ingin menangis. Dirinya benar-benar diajari oleh seorang pria rendahan. Dia tidak dapat menerimanya. Lagi pula, apakah kamu benar-benar merasa dirugikan? Bukankah aku hanya mengejekmu beberapa kali? Dakota menahan ketidakpuasannya dan berkata, aku salah. Reka, pergilah. Dakota merasa lega. Dia segera menyalakan mobil dan pergi. Setelah mengemudi sejauh belasan meter dan merasa aman, Dakota tiba-tiba menginjak rem dan mengangkat jari tengahnya pada Reka. Reka, kamu seorang pria besar, emangnya kenapa kalau diejek oleh seorang wanita lemah sepertiku? Lihatlah betapa sedih dirimu, bagaikan seorang pecundang. Kamu adalah seorang pria rendahan, aku bersumpah akan mengejekmu selamanya, sampai kamu mati. Benar saja. 10 menit kemudian, Dakota benar-benar kembali menjadi pahlawan lagi. Reka tampak tak berdaya. Lupakan saja, anggaplah aku berhutang padamu di kehidupan sebelumnya. Oh, wanita, namamu munafik. Reka turun dari mobil, mengeluarkan segepok uang dan menyerahkannya kepada polisi lalu lintas. Kawan, Dakota baru saja melebihi kecepatan 30%. Menurut peraturan, dia hanya didenda dan tidak diberi poin. Aku akan membayar denda untuknya. Kapten segera berkata, Tuan Valkyrie, tidak perlu, kamu adalah teman baik pemimpin kami. Pemimpin meminta kami harus melayanimu secara khusus. Lone Wolf tentu tidak akan mengungkapkan identitas Reka yang sebenarnya kepada Departemen Polisi Lalu Lintas, tapi hanya membohonginya sebagai teman baik pemimpin. Reka, tidak. Negara memiliki peraturan tersendiri, dan harus menaatinya. Ambillah. Kapten benar-benar tidak berdaya, jadi hanya bisa menerima denda. Reka masuk ke mobil dan hendak pergi, tapi seorang wanita tiba-tiba menghentikannya. Tunggu sebentar. Reka mengamati wanita yang menghentikan mobilnya dengan curiga. Wanita ini memakai pakaian kantor, membawa tas kecil di bahunya, dan menginjak sepatu hak tinggi. Dia memiliki temperamen yang mulia. Wajahnya lembut, rambutnya disanggul, dan terlihat percaya diri, seorang imperial yang dewasa. Seperti seorang presdir wanita legendaris yang dingin. Reka yakin dia tidak mengenalnya. Reka berkata, apakah ada sesuatu? Royal Imperial mengangguk, ya. Aku baru saja mengemudi melanggar peraturan. SIM dan STNK ditahan oleh polisi lalu lintas. Bisakah kamu membantuku mendapatkan SIM dan SINK? Aku sedang terburu-buru. Reka sedikit bingung, apakah aku mengenalmu? Mengapa aku harus membantumu? Royal Imperial, kamu tidak mengenalku. Tapi kamu harus membantuku, kalau tidak kamu akan dalam masalah. Reka, apa masalahnya? Royal Imperial mengeluarkan kamera profesional dari tasnya dan menunjukkan 2 foto kepada Reka. Itu adalah adegan ketika Reka mencoba memberikan uang pada polisi lalu lintas. Royal Imperial berkata dengan acuh tak acuh, menyogok pejabat publik di siang bolong adalah sejenis kejahatan. Kalau kamu tidak membantuku, aku akan melaporkanmu, dan kamu bisa menunggu untuk masuk ke penjara. Reka merasa lucu. Tuan Agung Valkyrie benar-benar diancam. Dia tidak ingin melayani wanita itu, dan berkata dengan dingin, silakan pergi melaporkannya, aku benar-benar ingin mencicipi makanan penjara. Lagi pula, mata manamu yang melihat aku menyogok? Aku hanya membayar denda secara normal. Reka menyalakan mobil dan hendak pergi. Tanpa diduga, Imperial langsung menghalang di depan mobil, kamu tidak boleh pergi, kamu harus membantuku.
Aku benar terburu-buru, kalau menunda bisnis, upaya yang aku lakukan seumur hidupku akan hancur. Sekarang hanya kamu yang bisa membantuku. Aku mohon, bisakah? Reka menatap Royal Imperial tanpa ekspresi, dan berkata, kamu memohon bantuan seperti ini. Senyum, bisakah kamu senyum? Imperial ragu-ragu, lalu menggelengkan kepalanya, maaf, aku tidak bisa. Reka, lupakan saja, aku tidak bisa membantumu. Menghadapi Reka yang keras kepala, Imperial benar-benar tidak berdaya. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berkata, oke, sekarang aku hanya bisa mengakui identitasku kepadamu. Aku yakin kamu akan membantuku setelah mengetahui identitasku. Reka benar-benar tidak berdaya, dia hanya bisa menggigit peluru dan berkata, oke, kalau begitu kamu bisa memberitahuku siapa dirimu. Imperial berkata, kamu kenal Reka, kan? Reka dari Tomota Group. Mengapa wanita ini menyebutkan dirinya? Sepertinya dia tidak memiliki hubungan apapun dengannya.